Oke, kita langsung mulai aja ya. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah esai politik yang luar biasa menarik, tulisan Sulumnov, judulnya Satu Nafas untuk Indonesia. Lewat ulasan kali ini, kita akan melihat sebuah cetak biru teoritis yang jujur aja cukup berani soal skenario apa yang mungkin banget terjadi di panggung politik pemilu 2029 nanti. Biar gampang mencerna teks yang lumayan padat ini, kita pecah pembahasannya jadi 6 poin cepat ya. Mulai dari gravitasi politik baru 2029, hipotesis duet AHY dan UAH, pilar negara dan agama, otoritas legal dan karismatik, kekuatan dan kebijaksanaan, sampai ke visi menatap Indonesia emas. Langsung aja kita masuk ke poin pertama. Bagian 1. Gravitasi politik baru 2029. Penulis membuka esainya dengan satu premis dasar. Politik itu kan dialektika abadi. Setiap ada aksi, pasti memicu reaksi berantai. Nah, pemicunya nih yang menarik banget. Coba bayangin kalau wacana koalisi antara Gus Imin dan Kang Deddy Mulyadi benar-benar mengkristal. Menurut esai ini, itu bakal menciptakan semacam gravitasi politik raksasa yang baru. Suka nggak suka, poros kekuatan politik lain bakal dipaksa buat putar otak dan nyari strategi tandingan yang sepadan. Terus gimana bentuk tandingannya? Teks ini menyoroti satu kutipan dari Presiden Prabowo waktu Kongres Demokrat yang lumayan bikin penasaran. Beliau bilang, kalau di Gerindra angka keramatnya 8, di Demokrat itu 9. Penulis esai ini yakin banget ini bukan sekedar basa-basi atau cocok logi angka. Ini dianggap sebagai sinyal kuat soal estafet kepemimpinan ke Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Presiden ke-9. Menarik kan? Masuk ke bagian 2, hipotesis duet AHY dan UAH. Jadi, buat ngimbangin gravitasi politik baru tadi, sang penulis nawarin sebuah penyeimbang yang sangat spesifik dan terfokus. Esai ini berani banget mengajukan hipotesis duet di 2029 antara AHY dan Ustadz Adi Hidayat alias UAH. Kombinasinya begini, AHY mewakili akar budaya Jawa yang kental, dipadukan dengan UAH yang membawa identitas Sunda sekaligus spirit intelektualitas Muhammadiyah. Kalau kita lihat dari rekam jejak historis pemilu kita, harmoni persilangan budaya kayak gini tuh emang sering banget jadi kunci buat menang dan ngejaga stabilitas. Bagian 3, pilar negara dan agama. Biar nggak cuma asal pasang, penulis mengajak kita membedah duet ini pakai kacamata ketatanegaraan Islam klasik. Konsepnya minjem dari risalah monumental Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyah. Inti gagasannya sederhana. Kepemimpinan ideal itu ibarat koin dengan dua sisi. Satu sisi fokus ngurusin tata kelola duniawi, sisi satunya lagi ngejaga kedaulatan agama. Esai ini memproyeksikan kalau pembagian tugas ini bakal solid banget kalau didukung sama partai-partai kayak PKS, PAN, dan PPP. Di dalam kerangka ini, AHY diposisikan sebagai pemegang siasat ad-dunia. Maksudnya, dia itu teknokrat mudanya yang tugasnya ngejalanin mesin birokrasi negara yang super kompleks. Di sebelahnya, UAH ditempatkan sebagai hirasat ad-din. Dia ini semacam jangkar spiritualnya yang mestiin kompas moral negara kita nggak melenceng. Saya suka banget analogi visual yang dipakai penulis di sini. Bayangin Indonesia ini sebagai sebuah kapal laut raksasa. AHA itu nahkodanya, yang pegang kemudi dan mastiin mesin kapal tetap melaju ke tujuan. Nah, UAH itu mercusuarnya dan kompasnya. Dia yang ngingetin supaya secepat apapun kapal ini melaju, kita nggak akan pernah nabrak karang moralitas. Masuk akal ya? Kita lanjut ke bagian 4, otoritas legal dan karismatik. Sekarang kita geser dari konsep klasik ke sosiologi modern, spesifiknya pakai kerangka dari Max Weber. Lewat kacamata Weber ini, penulis berargumen kalau AHY itu punya apa yang disebut otoritas legal rasional. Ini terbangun berkat keberhasilannya bertransformasi dari militer ke dunia eksekutif pemerintahan. Di sisi lain, UAH memancarkan otoritas karismatik, sebuah pembawaan yang teduh tapi dengan pemikiran yang tajam luar biasa. Daya tarik rasional AHY tentu nggak bisa dilepasin dari warisan Pak SBY. Esai ini menggarisbawahi kalau AHY itu mewarisi genetika politik Jawa dengan filosofi ngayomi atau melindungi. Jadi, bayang-bayang SBY di sini bukan sekedar restu keluarga, tapi lebih ke transfer simbolis soal stabilitas, kepastian, dan kemajuan yang modern. Sebaliknya, buat UAH, karismanya itu bukan tipe yang meledak-ledak. Daya tariknya justru ada di kemampuannya yang sangat langka buat nerjemahin hukum agama yang rumit jadi solusi praktis sehari-hari. Buat kalangan pemilih religius urban, UAH ini udah jadi semacam simbol integritas moral yang nyaris tanpa celah. Nah,
Dua kekuatan yang beda kutub ini diklaim bakal saling melengkapi dengan sempurna. Bagian 5, kekuatan dan kebijaksanaan. Penulis kemudian menarik kita ke ranah filsafat klasik buat ngeliat kayak apa sih wujud pemimpin yang paripurna itu. Kalian mungkin pernah dengar konsep philosopher king dari Plato kan? Esai ini mengangkat gagasan yang senada dari Al-Farabi, yaitu Madinatul Fadilah atau kota utama. Inti argumennya, negara yang hebat itu menuntut sosok pemimpin yang bisa mengawinkan kekuatan fisik dan manajerial dengan kecerdasan otak serta hati nurani. Harus balance. Menurut penjabaran esai tersebut, AHY adalah wujud nyata dari Al-Quwah atau kekuatan. Sementara UAH merepresentasikan Al-Hikmah alias kebijaksanaan. Penulisnya yakin banget kalau dua elemen ini disatukan, dinamika filosofer King yang ideal ini benar-benar bisa tercipta di panggung politik Indonesia. Bagian 6. Menatap Indonesia Emas. Tiba saatnya kita gabungin semua teori filosofis tadi sama realitas rekam jejak kedua tokoh ini. Coba kita perhatiin rekam jejak mereka, simetrinya tuh luar biasa presisi. Yang satu akar Jawa, satunya Sunda. AHY udah teruji kapasitas kepemimpinannya sebagai lulusan Adi Makayasa Akmil, sementara UAH ngebangun fondasi pendidikan lewat Ponpes Mira Institute. Secara akademis juga sama-sama berbobot, dua-duanya menyandang gelar doktoral. Secara esensial, mereka berdua ini sebenarnya lagi ngebangun fondasi paralel di dunianya masing-masing. Kesimpulan besar dari penulis esai ini cukup kuat. Mau itu berjuang di medan manajerial negara atau di ruang pembinaan moral umat, AHY dan UAH sebenarnya lagi menyiapkan fondasi yang persis sama. Fondasi kuat yang benar-benar esensial buat mewujudkan visi besar kita bersama, Indonesia Emas. Jadi, ini pertanyaan penting yang ditinggalkan dari paparan kita hari ini buat direnungkan bareng-bareng. Apakah harmoni teoretis antara kekuatan teknokratis dan kebijaksanaan spiritual ini adalah cetak biru paling ideal buat 2029? Atau ini cuma bakal jadi satu lagi babak singkat dari teater politik Indonesia yang selalu dinamis? Apapun hasilnya nanti, masa depan politik kita pasti bakal seru banget lo dipantau. Terima kasih udah ikut ngebedah materi ini bareng saya, tetaplah kritis dan sampai jumpa di ulasan berikutnya.